siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan siang hari yang mendung ini kita akan sama-sama belajar suatu topik yang penting menurut saya. Kita akan belajar dan mengenali jenis-jenis hama yang menyerang tanaman, terutama tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman sayuran. Nah sahabat, kita bukan hanya akan belajar mengenali hama-hama tersebut, tetapi kita akan belajar bagaimana cara menanggulanginya, baik dengan menggunakan pestisida kimia atau sintetis yang bisa kita beli di toko, ataupun dengan menggunakan pestisida organik yang bisa kita buat sendiri. Jadi mudah-mudahan ilmu ini akan sangat bermanfaat sekali, karena permasalahan yang paling sering dihadapi oleh kita yang suka berkebun kan ya gagal panen, atau tanaman rusak, atau tanaman mati karena terserang hama. Jadi mudah-mudahan dengan menonton satu video ini nanti kita akan bisa belajar dari awal sampai akhir mengenal hama dan cara menanggulanginya. Tetapi oh ya sahabat, kalau misalnya nanti video ini agak terlalu panjang, saya mungkin akan membaginya menjadi dua. Jadi harap maklum ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Jenis hama yang ingin saya perkenalkan yang pertama adalah ulat keket sahabat. Ulat keket ini merupakan bentuk larva atau ulat dari kupu-kupu gajah sahabat. Nah bentuknya besar sekali, hampir sebesar telapak tangan seperti ini. Dan kalau kita biarkan, ulat ini bisa menghabisi seluruh daun-daun tanaman, tanaman buah, sayuran, tanaman bunga, dan yang lain-lain. Nah sahabat, cara menanggulanginya ini ada 3 cara menurut saya. Yang pertama, kita bisa mengambil secara mekanis, kita kutip, kemudian ini juga kita bisa berikan kepada hewan-hewan peliharaan, misalnya bebek, misalnya ayam, ataupun ikan lele ya sahabat ya. Bisa menjadi sumber pakan alami yang tinggi protein, menyehatkan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan agen hayati yang dapat membunuh ulat keket ini sendiri. Sedangkan cara yang ketiga, kita bisa menggunakan pestisida. Terutama kalau serangannya banyak, sahabat. Pestisidanya ada 2, yaitu pestisida organik yang bisa kita buat sendiri, ataupun pestisida sintetis kimia yang bisa kita beli di toko pertanian. Agar video ini nanti lebih teratur, maka seluruh pestisida yang akan kita gunakan untuk menanggulangi hama ini akan saya jelaskan di akhir video. Pada awal video ini saya hanya akan memperkenalkan jenis-jenis hamanya saja ya sahabat ya. Itu adalah hama yang pertama, ulat keket. Jenis hama yang kedua adalah hama ulat api sahabat. Hama ulat api ini bentuknya seperti ini sahabat. Dia ada seperti garis berwarna coklat agak kemerah-merahan, dan badannya ini agak sedikit berbulu. Dikatakan ulat api karena memang kalau kita menyentuh ulat tersebut, maka dia dapat menyengat, rasanya panas seperti tersengat api. Nah sahabat, ulat api ini kalau kita biarkan, dia dapat membuat tanaman-tanaman, misalnya tanaman sawit, tanaman-tanaman buah, tanaman-tanaman sayur itu menjadi habis sahabat. Nah cara menanggulangi hama ulat api ini sebenarnya ada beberapa cara menurut saya ya. Tetapi cara yang lebih saya anjurkan itu adalah dengan menanam tanaman refugia atau tanaman-tanaman yang dapat menolak hama sahabat. Saya sudah membuatkan video sebenarnya sahabat. Ada sekitar 30 tanaman yang kalau kita tanam, dia secara ajaib akan dapat melindungi tanaman-tanaman di sekitarnya. Contohnya seperti ini sahabat. Di sekitar areal perkebunan sawit ini, agar perkebunan sawitnya lebih minimal menggunakan pestisida kimia, maka mereka menanam tanaman refugia bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini merupakan salah satu refugia yang paling kuat untuk dapat menjadi tempat hidup predator alami hama ulat api. Nah, ini salah satu cara, yaitu menanam refugia. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pestisida kimia. Nah, pestisidanya akan saya jelaskan di akhir. Ini adalah hama yang kedua, adalah ulat api. Hama yang ketiga adalah ulat bulu sahabat. Ulat bulu ini warnanya macam-macam dan bentuknya macam-macam. Nah cara menanggulanginya adalah dengan menggunakan pestisida organik maupun pestisida kimia yang akan kita jelaskan di akhir video. Hama selanjutnya adalah ulat kantong sahabat. Ini agak sedikit istimewa dan harus saya jelaskan, karena ulat kantong itu bentuknya seperti ini. Ulatnya berada di dalam kantong yang melindungi dia seperti bungkus yang dari bahan daun-daunan berwarna coklat dan tebal. Jadi kalau kita mengatasinya dengan pestisida yang kita semprotkan, biasanya ulat kantong ini nggak akan mati sahabat, karena dia terlindung di dalamnya. Jadi penanggulangannya dengan menggunakan insektisida sistemik yang kita suntikkan ke batang tanaman. Nah saya akan menjelaskan caranya di akhir video. Hama tanaman buah, bunga, dan sayuran yang kelima ya sahabat ya, adalah
ulat pucuk. Nah, kenapa disebut dengan ulat pucuk? Karena memang dia paling suka menyerang pucuk-pucuk tanaman. Jadi nanti tanda-tandanya pucuk-pucuk tanaman itu bisa gagal tumbuh, bahkan tanamannya bisa mati karena pusat tumbuhnya itu diserang oleh hama ulat tersebut. Nanti dia akan, pucuk di atas itu akan menggulung, dan biasanya kadang-kadang hama ulatnya itu ada di dalamnya. Nah, ini bisa ditangani dengan cara mekanis, misalnya menggunting dan membuang, ataupun dengan cara menggunakan pestisida baik yang organik maupun kimia yang akan kita jelaskan nanti. Hama yang keenam adalah ulat jengkal. Kenapa disebut dengan ulat jengkal, sahabat? Karena memang gerakannya seperti jengkal gitu. Sahabat mungkin pasti pernah melihat ya, gerakan ulatnya seperti itu dia. Nah, ulat jengkal ini bisa kita tanggulangi dengan menggunakan pestisida ataupun dengan menggunakan predator alami. Predator alami itu misalnya jenis burung-burung yang kita biarkan hidup bebas di areal perkebunan kita, ataupun ya seperti saya katakan tadi, kita bisa menggunakan pestisida baik yang organik maupun kimia. Nah, hama yang ketujuh adalah kutu perisai, sahabat. Nah, kutu perisai ini sering sekali menyerang tanaman-tanaman buah, sahabat. Misalnya tanaman jambu kristal, tanaman anggur, tanaman jambu, hampir semua sih, hampir semua tanaman bisa diserang oleh kutu kristal. Dia akan ditandai dengan adanya gangguan kutu yang bergerombol sehingga menyebabkan daun ataupun batang bercak-bercak coklat seperti ini. Dan kutu perisai ini agak sulit diatasi dengan pestisida biasa karena memang dia dilapisi oleh perisai. Nah, cara menanggulanginya adalah kita bisa menggunakan larutan yang dicampur dengan deterjen atau sabun cuci piring, misalnya saja Mama Lemon ataupun misalnya Sunlight ya sahabatnya. Nah, nanti mudah-mudahan kita akan bisa juga mengajari bagaimana sih cara menggunakan larutan sabun deterjen yang aman terhadap tanaman, sahabat ya. Hama tanaman yang kedelapan masuk ke dalam golongan serangga, yaitu kutu daun atau biasa juga disebut dengan kutu apit ya sahabat. Nah, kutu daun ini, kutu apit ini merupakan salah satu momok bagi kita yang suka berkebun ya. Apa saja, karena dia nggak pandang bulu, hampir semua tanaman bunga, tanaman buah, tanaman sayuran bisa terkena oleh kutu daun ini. Nah, kalau sudah terkena, kalau tidak ditangani secara baik, maka dapat menyebabkan tanaman yang rusak bahkan sampai mati sahabat. Nah, cara penanggulangannya sebenarnya kita bisa menggunakan pestisida organik maupun pestisida kimia yang akan kita bahas belakangan. Hama yang kesembilan adalah kutu putih, sahabat. Nah, sahabat, siapa yang tidak kenal kutu putih ini, sahabat? Ini hama yang sangat menjengkelkan sekali. Tanaman cabai, tanaman bunga, tanaman sayuran, semua tanaman itu nggak pandang bulu diserang oleh kutu putih ini. Karena itu, sahabat, saking saya menganggap kutu putih ini memang penting untuk kita tahu cara menanggulanginya, saya sudah membuatkan video 15 cara menanggulangi kutu putih yang menyerang tanaman. Sahabat harus melihat dan menonton videonya secara lengkap di link ini. Sahabat harus menonton ya, cara menanggulangi kutu putih baik secara organik maupun secara mekanis ataupun kimia. Hama yang ke-10 adalah belalang. Nah, sahabat, sebagian kita mungkin sepele ya terhadap belalang, tetapi kalau serangan banyak seperti ini, habis kebun kita itu. Karena itu, kita memang perlu menanggulangi hama belalang ini ya. Kalau hamanya nggak terlalu banyak, mungkin kita bisa tangkap secara mekanis. Tetapi kalau banyak, kita harus menggunakan pestisida. Pestisida organik yang dianjurkan itu salah satunya kita bisa menggunakan ekstrak daun mimba atau neem oil. Ya, kita buat dengan daun mimba yang kita ekstrak sendiri atau kita beli online. Cara membuat minyak daun mimba kita sudah buatkan videonya, ada di deskripsi seperti ini ya. Ataupun kalau kita mau menggunakan pestisida kimia, nanti akan saya jelaskan pilihan yang bisa kita pakai untuk menanggulangi hama belalang ini. Hama yang ke-11 adalah lalat buah, sahabat. Lalat buah ini merupakan momok petani buah terutama, karena dia bisa menyebabkan gagal panen karena buah yang rusak berulat di dalamnya. Nah, biasanya lalat buah ini akan menyengat tanaman buah ketika dia buahnya mulai membesar. Nah, karena itu cara menanggulanginya sebenarnya secara mekanis itu gampang, yaitu dengan membungkus buah ketika buah mulai pentil. Jadi misalnya buah anggur, buah jambu, buah apa saja misalnya, kita bungkus ketika dia mulai pentil. Kalau dia masih pentil itu sebenarnya lalat buah biasanya jarang menyengat karena permukaan buah yang keras tidak bisa ditembus oleh larva lalat buah tersebut. Tetapi kalau dia sudah mulai besar, dia harus segera dibungkus, jangan terlambat sebelum disengat. Ini cara pertama yaitu cara mekanis. Sedangkan cara yang kedua kita bisa menggunakan yaitu yellow trap namanya. Yellow trap ini merupakan perangkap serangga, terutama juga lalat buah ini ataupun serangga-serangga lainnya. Yaitu kita bisa menggunakan botol air mineral yang kita cat berwarna kuning ataupun berwarna orange, yang kita bisa
berikan pada sekitar tanaman-tanaman yang ingin kita lindungi ya. Tanaman bunga, tanaman buah ya, kita letakkan. Kalau 1 hektar lahan itu biasanya kita bisa memberikan sekitar 40 botol yellow trap ini. Nah, botol yang sudah kita cat berwarna kuning ini, dia kita lumuri minyak oli sahabat, agar serangga-serangga ataupun lalat buah yang menempel di situ karena tertarik warnanya, dia akan terperangkap dan mati. Nah, ini adalah cara kedua kita bisa menangani lalat buah. Nah, cara yang ketiga kita bisa menggunakan pestisida. Pestisidanya ada 2, organik maupun kimia, dan akan kita jelaskan di akhir video ini. Hama tanaman selanjutnya adalah hama serangga penggerek buah sahabat, atau dalam bahasa Latin disebut dengan Carpopilus. Nah, penggerek buah ini juga bisa menyebabkan kita gagal panen karena buah yang tadinya harusnya bagus dia menjadi busuk karena dimakan oleh penggerek buah ini. Cara menanganinya bisa dengan cara menggunakan pestisida kimia ataupun organik, dan biasanya kita semprotkan lebih awal karena sebelum dia sempat menyerang, karena kalau sudah menyerang nanti walaupun dia terselamatkan buahnya, tapi buahnya akan cacat dan nggak bisa dijual. Adapun hama berikutnya yang akan saya jelaskan ini dari golongan jamur ya sahabat, yang dapat menyebabkan penyakit karat pada buah maupun daun tanaman. Nah, contohnya seperti ini. Ini sering sekali menyerang tanaman-tanaman misalnya anggur, jambu kristal, ataupun tanaman-tanaman bunga dan sayuran ya, terutama di musim hujan, yaitu jamur karat seperti ini sahabat. Nah, cara menanggulanginya biasanya kita bisa memberikan fungisida berbahan dasar kuprum, misalnya contohnya kuproxat ya, nanti kita jelaskan lagi. Ataupun kalau kita mau menggunakan fungisida yang organik, kita bisa membuat sendiri dari campuran neem oil ataupun daun mimba yang kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Ya, contoh beberapa pestisida organik yang bisa kita gunakan untuk fungisida ini adalah contohnya ini, sudah kita buatkan videonya ya, yaitu campuran daun mimba dan yang lain, ataupun yang ini campuran neem oil dengan bahan-bahan yang lain. Sahabat, hama berikutnya yang ingin saya perkenalkan adalah masih dari jenis jamur ya, yang dapat menyebabkan Pestalotia ataupun kanker buah. Sahabat, buah yang terkena kanker buah itu nanti tampilannya seperti ini ya, jadi buahnya menjadi busuk dan coklat dan tidak bisa dimakan tentu saja, apalagi dijual. Karena itu cara penanggulangannya sebenarnya adalah pemberian fungisida baik sistemik maupun yang lokal dari awal ketika buah mulai terbentuk. Kita bisa menggunakan pestisida kimia, dan kita juga bisa menggunakan pestisida organik merupakan campuran neem oil dan bahan-bahan lainnya. Nah sahabat, penyakit berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah jenis penyakit jamur yang dapat menyebabkan Anthranoxa. Anthranoxa ini merupakan momok yang paling sering menyerang petani-petani baik tanaman buah ataupun sayur atau semua ya, misalnya cabai, ya tomat, ya anggur, ya jambu kristal, semua bisa terkena Anthranoxa. Ditandai dengan buah yang menghitam, mengeras, kemudian pada bagian pucuk-pucuk batang juga dia mengering dan tanaman bisa mati. Cara penanggulangan Anthranoxa ini sebenarnya adalah kita membuang bagian-bagian yang terkena dulu, itu yang paling penting ya. Kemudian memotong dan membuang dan membakar. Kemudian tangan yang sudah memegang bagian sudah terkena jamur Anthranoxa ini jangan memegang bagian-bagian tanaman lainnya, nanti bisa tertular dari situ. Nah, kemudian pencegahannya sebenarnya kita harus menguatkan tanaman dengan pemberian unsur kalsium terutama ya sahabat ya. Pemberian unsur kalsium dan mengurangi unsur nitrogen. Pemupukan unsur nitrogen yang berlebihan akan memudahkan serangan Anthranoxa. Kemudian pemberian kalsium akan membuat tanaman menjadi lebih kuat, dinding selnya menjadi lebih kuat, sehingga serangan jamur Anthranoxa ini berkurang. Pilihan kalsiumnya itu banyak ya. Saya sudah membuatkan video sumber-sumber kalsium baik organik maupun yang sintetis. Di video yang ini sahabat bisa melihat. Kemudian yang kedua, yang terakhir maksud saya penanggulangannya adalah selain kalsium tadi ataupun dibuang secara mekanis, adalah kita menggunakan fungisida. Ya, biasanya fungisida yang dapat kita gunakan itu baik yang kontak maupun yang sistemik. Kalau kita di sini biasanya kalau memang sudah parah kita menggunakan sistemik, yaitu rotasi antara amistartop dan antrakol sahabat ya. Kalau misalnya kita mau menggunakan pestisida yang organik, kita bisa menggunakan pestisida organik campuran dan mimba yang kuat ya, dengan bahan-bahan yang lain. Misalnya di video yang ini saya sudah buatkan, ataupun misalnya campuran daun mimba dengan bahan-bahan yang lain di video yang ini. Nah sahabat, nanti mungkin bisa pilih mana bahan-bahan yang tersedia di sekitar sahabat. Penyakit terakhir yang ingin saya jelaskan adalah penyakit embun jelaga. Sahabat, sebenarnya penyakit embun jelaga ini disebabkan oleh sejenis jamur yang non parasitik.
tidak terlalu berbahaya. Tetapi kalau dia menutupi hampir seluruh daun, maka ini akan mengganggu proses fotosintesis dan akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tanaman secara keseluruhan. Karena itu kita juga harus menanggulangi penyakit embun jelaga ini. Cara penanggulangannya yaitu dengan memberikan fungisida baik yang sintetis maupun yang kimia. Kalau yang kimia pilihannya banyak ya, misalnya Antrakol, Amistartop, Ditan, Kuproxat dan yang lain-lain. Tetapi kalau misalnya yang organik, kita bisa menggunakan campuran neem oil dengan bahan-bahan yang lainnya seperti pada video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sahabat, saya memang tadi sudah berkali-kali berjanji akan menjelaskan di akhir video tentang pilihan-pilihan pestisida baik insektisida maupun fungisida yang dapat menjadi pilihan cara penanggulangan hama-hama yang sudah saya jelaskan. Tetapi sepertinya saya nggak mungkin memaksakan untuk menjelaskan semuanya dalam satu video, karena videonya nanti akan sangat panjang sekali dan saya malah khawatir sahabat nggak akan konsentrasi untuk menontonnya. Karena itu sahabat, saya akan membuat satu video setelah ini. Sahabat yang belum subscribe harus subscribe channel ini agar tahu nanti ketika saya upload perkenalan penjelasan tentang pestisida yang akan saya jelaskan ini. Ya sahabat, mohon dimaklumi. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.